Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di vlognya A Ali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ridwan dari Universitas Hasyim Asyari Tebu Ireng Jombang. Di bagian sini dan alamannya di Jombang, Jawa Timur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang identifikasi sarana prasarana. Nah, berhubung kita sudah mendapat bahannya, kita akan membuat videonya, dan bagaimana videonya itu kita laksanakan ataupun kita bikin. Nah, simak video berikut ini dan jangan lupa di komen, like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, sampai menyaksikan. Oke, pada kesempatan kali hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi sarana prasarana yang ada di MTS Al Hidayah Jamatras. Nah, sebelum kita menuju ke identifikasinya, yang pertama kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis sarana prasarana yang ada di kantornya. Yang pertama yang kita akan jelaskan adalah sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha pembangunan proyek. Dengan istilah lebih mudahnya, sarana lebih ditunjukkan kepada benda-benda ataupun yang bergerak maupun yang tidak bergerak seperti komputer, mesin, dan lainnya. Sedangkan prasarana merupakan benda yang tidak bergerak, misalnya seperti tanah, gedung, dan ruang-ruang lainnya. Nah, di sini di dalam mengidentifikasi dalam kantor itu juga ada alat-alat yang akan kita identifikasi seperti buku, map. Nah, sebelum kita menuju ke situ, kita akan membahas dulu peralatan-peralatan kantor. Nah, kita akan jelaskan dulu, nanti kita akan beri gambarannya di belakang. Nah, yang pertama, peralatan atau perlengkapan kantor itu adalah alat atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor sehingga menghasilkan sesuatu pekerjaan yang diharapkan selesai lebih cepat. Nah, karena adanya alat perkantoran, adanya komputer ataupun yang lainnya, itu memudahkan supaya pekerjaan kantor itu lebih cepat, lebih tepat, dan lebih baik. Nah, di perkantoran itu ada dua perbedaan, yaitu ada peralatan perkantoran dan yang kedua nanti kita akan jelaskan. Yang kita akan pertama yaitu peralatan perlengkapan kantor. Dilihat dari bentuknya. Nah, yang pertama itu peralatan kantor berbentuk lembaran berbagai jenis kertas, map, amplop, dan lainnya. Nah, di sini gambarnya seperti sini. Nah, peralatan perlengkapan yang bentuk non lembaran seperti stempel, perfoter, binder, klip, sandaran buku, bantalan, stempel, order, gunting, pemotong kertas ada di sini. Nah, ini di sini ini ada gambar. Nah, di kotak ini itu biasanya ada perlengkapan seperti karter, penghapus, lakban juga ada di sini. Nah, yang selanjutnya perlengkapan peralatan atau perlengkapan kantor yang berbentuk buku catatan, blok, note, atau bentuk penulisan catatan harian staf kantor. Nah, biasanya itu ditaruh di map-map yang sudah tersedia di sini. Di sini juga ada map-map. Nah, biasanya itu catatan kantor. Nah, catatan kantor tersebut gunanya supaya guru-guru bisa mengisi absen ataupun jika tidak hadir dalam hari-harian tersebut. Nah, juga di kantor biasanya juga terhadap buku harian, buku pedoman organisasi, yaitu buku panduan tentang informasi yang berkaitan dengan organisasi, mulai dari sejarah, produk, jasa, hingga prosedur kerja. Itu biasanya ada buku pedoman organisasi. Dan yang selanjutnya ada buku alamat realisasi, yaitu buku yang berisi tentang daftar alamat dari berbagai macam organisasi lainnya, relasi yang khususnya sering melakukan kerjasama. Nah, buku relasi ini biasanya yang ada di kantor itu di sini. Nah, biasanya itu gunanya untuk mengisi
mengisi relasi yang khususnya melakukan kerjasama antara sekolahan satu dengan sekolahan lainnya nanti akan dicatat dalam buku tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada buku tahunan, yaitu buku yang berisi tentang informasi perkembangan kemajuan kantor selama selama setahun berakhir. Nah, di sini ini ada bukunya atau mapnya di dalam lemari. Nah, biasanya buku-buku itu tentang berisi buku tahunan untuk guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, di sini juga ada buku tamu. Buku tamu yaitu buku yang digunakan untuk mencatat tamu yang datang ke kantor tersebut. Biasanya ada wali santri atau wali murid yang datang dalam sebuah panggilan ataupun dalam musyawarah di sekolah tersebut. Nah, biasanya bukunya ada di bab sini. Biasanya campur. Nah, dalam kantor tersebut juga mempunyai buku agenda. Buku agenda itu tugasnya untuk mencatat surat yang masuk dan keluar. Biasanya surat yang masuk itu biasanya surat sekolahan, semua anak-anak yang izin sekolah langsung ditaruh ke situ. Nah, peralatan perlengkapan kantor. Nah, biasanya di sekolah itu juga ada peralatan atau perlengkapan kantor. Nah, perlengkapan kantor yang kita akan jelaskan, yaitu yang pertama barang habis pakai. Maksudnya apa barang yang habis pakai? Yaitu barang habis pakai adalah barang yang penggunaannya hanya satu atau beberapa kali pakai, tidak bahan lama, seperti kertas, tinta, karbon. Itu biasanya barang-barang yang dipakai hanya satu kali, tidak untuk berulang-ulang kali itu, atau barang yang sudah habis pakai. Nah, barang yang tidak habis pakai di sini kan peralatan kantor itu ada dua macam, yaitu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Nah, yang kedua ini barang tidak habis pakai. Barang tidak habis pakai adalah barang benda kantor yang penggunaannya tahan lama. Contohnya seperti gunting yang ada di kota ini, ada gunting, ada ngelakban, ada karter. Itu adalah barang-barang yang tidak habis pakai. Maksudnya itu bisa digunakan di lain hari. Nah, tadi yang barang-barang yang habis pakai seperti karbon, kertas itu barang sekali pakai, karena sekali lagi dipakai untuk mengeprint maka sudah ada tinta yang tertera di kertas tersebut. Nah, di dalam kantor itu juga mempunyai mesin-mesin untuk membantu ataupun untuk mempermudah pekerjaan, supaya pekerjaan dalam mencatat ataupun mengisi itu lebih mudah. Dan dalam kantor tersebut itu juga biasanya ada mesin-mesin perkantoran yang dapat memudahkan dalam mengerjakan sesuatu. Nah, mesin-mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengelola bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan mekanik. Contohnya, alat-alat ataupun mesin-mesin yang membantu dalam perkantor yaitu seperti komputer, ada laptop, ada LCD, dan mesin ketik fotokopian, mesin penghancur kertas, mesin penggandaan dokumen, scanner, mesin absensi ataupun mesin kalkulator. Nah, mesin-mesin ini itu biasanya digunakan dalam kantor yang memegang administrasi seperti TU ataupun petugas lainnya, supaya dalam mengerjakan suatu pekerjaan itu lebih mudah. Nah, yang selanjutnya ada mesin komunikasi kantor. Nah, mesin komunikasi kantor adalah sarana kantor yang digunakan untuk melakukan komunikasi baik di lingkungan organisasi tersendiri maupun yang berada di sekolahan tersebut. Mesinnya itu seperti ada mikrofon untuk memanggil anak yang ada di kelas gimana keadaannya, atau memanggil ketua kelasnya itu memakai speaker yang ada di sekolahan. Itulah mesin komunikasi yang kantor yang ada di sarana prasarana. Nah, di dalam identifikasi sarana prasarana itu juga ada perabotan kantor.
Nah, gunanya perabotan kantor itu untuk apa? Nah, kita akan jelaskan dulu. Perabotan kantor adalah benda-benda kantor yang terbuat dari kayu atau besi untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan kantor yang tersebut. Contohnya, yang perabotan kantor seperti ada meja, kursi, sofa, eh, meja dan kursi untuk tamu, rak buku, lemari, ada papan tulis, brankas, box, tempat majalah, koran, meja, dan lain-lainnya. Itu adalah perabotan kantor yang terbuat dari bahan kayu maupun bahan besi. Gunanya untuk melengkapi sarana prasarana yang ada di kantor tersebut. Nah, di sini juga biasanya dalam kantor itu tidak hanya polos, tidak ada kosongan, tidak. Biasanya di dalam kantor itu mempunyai interior kantor ataupun isi-isi dalam kantor. Nah, interior kantor itu apa sih? Interior kantor itu adalah benda-benda kantor yang digunakan untuk menambah suasana jadi menyenangkan, sehingga menjadi semangat dan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada di kantor tersebut. Contohnya, dalam kantor tersebut dipasang gambar-gambar pemandangan, bisa dipasang lukisan, juga bisa diberi vas bunga dalam kantor, itu juga bisa, supaya dalam mengerjakan tugas itu bisa melihat kanan kiri ada apa ya, ada gambar-gambaran, dan lebih rileks dalam mengerjakan tugasnya. Nah, di dalam kantor juga, dalam mengidentifikasi dalam kantor tersebut, di dalam situ juga ada tata ruang kantor. Apa sih tata ruang kantor? Tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kantor serta menyusun alat-alat dan perabotan kantor sesuai dengan luas lantai dan ruang kantor yang tersedia, sehingga memberikan kepuasan dan kenyamanan pada karyawan ataupun kepada guru-guru ataupun staf yang ada di kantor tersebut. Jadi tata ruang kantor ini gunanya untuk mengatur ruang kantor serta menyusun alat-alat seperti meja buat guru, menutup buku-buku buat gurunya, buku-buku absen, sehingga dalam berada di dalam kantor ataupun berada di dalam sekolahan, itu guru yang ada di situ yang bertugas ataupun sedang menjalani jadwal piket itu bisa nyaman. Nah, tujuannya ada tata ruang kantor. Yang pertama, tidak hanya ruang kantor itu tidak hanya disusun, tapi juga mempunyai tujuan. Kantor sekolahan itu juga mempunyai tujuan. Nah, tujuan ruang kantor yaitu adalah memberikan kenyamanan kepada guru-guru yang ada di situ. Yang kedua, memberikan manfaat ruang kantor dengan maksimal. Manfaat ruang kantor yang maksimal adalah menata ruang kantor supaya secara rapi, supaya terlihat indah. Itu manfaat ruang kantor yang maksimal. Yang selanjutnya ialah memudahkan arus komunikasi dan arus kerja. Jadinya memudahkan jika tertata dengan rapi kantor tersebut, sarana prasarananya dengan rapi, maka memudahkan dalam memaksimalkan pekerjaannya. Dan jika sarana prasarana itu tertata dengan rapi, itu akan memudahkan dalam pengawasan. Jika ada kepala sekolah yang datang untuk mengawasi kantornya, bagaimana sudah bersih apa belum, sudah tertata dengan apa belum. Nah, itu tujuan tata ruang kantor yang ada di sarana prasarana MTs Al-Hidayah tersebut. Yang selanjutnya ialah memudahkan gerak guru dalam bekerja. Jadinya dalam menata bangku buat guru-guru itu dibikin staf gitu, dibikin baris berbaris bangkunya, supaya dalam memudahkan gerak guru jika ingin lewat di dalam kantor tersebut, tidak ditata melingkar. Kalau jika melingkar, nanti guru jika ingin berjalan ke sana kemari itu sangatlah susah. Dan tujuan tata ruang kantor yaitu memberikan rasa aman dan keleluasan pribadi. Nah,
tujuannya memberikan rasa nyaman. Jika sarana prasarana yang ada di kantor sekolah tersebut tidak terasa nyaman, maka guru-guru tidak akan nyaman dalam berada di dalam kantor tersebut. Nah, biasanya tata ruang tersebut biasanya kantor tersebut itu agak dipisah dengan sekolah-sekolahan, dengan kelas-kelas lainnya. Tujuannya ialah menjauhkan dari kebisingan anak-anak. Kan jika MTS maupun alia kan masih suka bermain. Nah, itu biasanya kantor itu dijauhkan ataupun dikasih peredam suara supaya suara yang dari luar itu tidak kedengaran di dalam kantornya. Nah, karena kita membahas mengidentifikasi kantor, maka kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu bentuk-bentuk dan tata ruang kantor yang ada di MTS Akhir Raja Maras. Yang pertama kita akan membahas tentang ruang kantor terbuka ataupun ruang kantor terbuka adalah ruang kantor di mana semua kegiatan ataupun guru-gurunya dilakukan bersama-sama dalam suatu lingkup ruang tersebut tanpa dipisahkan tembok ataupun penyekat dari kayu maupun dari bahan-bahan lainnya. Nah, gunanya untuk apa? Tidak dipisahkan karena supaya dalam menjalani hubungan ataupun meminta informasi tidak harus membuka pintu ataupun memanggil guru dari luar pintu lainnya. Kalau dalam ruangan tersebut tidak disekat dengan kayu ataupun tembok. Dan bentuk-bentuk ruang kantor itu adalah yang pertama, mudah merubah ruang, mudah dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan antara guru dan lainnya. Dan yang selanjutnya ada pengawasan penghemat tenaga. Jika dibatasi dengan kayu, mungkin jika ada kepala sekolah ataupun guru lainnya yang bertanya, jika dikasih tembok ataupun dikasih pembatas itu sangat menguras tenaga. Nah, di dalam kantor atau mengidentifikasi kantor ataupun mengidentifikasi sarana prasarana yang ada di kantor, adalah itu mempunyai prinsip-prinsip dan tata ruangnya. Jika kantor itu tidak mempunyai prinsip dan tata ruang, itu biasanya akan acak-acakan dan tidak tersusun dengan rapi. Nah, di sini juga tata ruang untuk tamu biasanya tuh tersedia ada guru atau ada kursi. Ada kursi tersendiri buat guru-guru ataupun kepala sekolah yang bertemu dengan wali murid ataupun bertemu dengan guru lainnya. Nah, biasanya ada posisi tersendiri di sini. Nah, untuk penataan buku-buku mengindikasi dengan buku-buku yang antar untuk guru-guru itu juga ada di sini. Buku-bukunya itu masih tertata tapi masih menggunakan rak kayu. Mungkin tahun kedepannya itu akan dibelikan rak untuk besi. Nah, untuk buku-buku pedoman ataupun buku harian guru maupun surat izin masuk, surat izin keluar maupun ijazah, nah itu juga ada di map sini. Nah, mapnya itu ini mapnya. Nah, mapnya itu berwarna kuning itu untuk khusus surat ijazah dari MTS maupun ijazah MA tersebut. Nah, di dalam kantor tersebut juga mempunyai peralatan olahraga sebenarnya. Sarana prasarana yang kemarin sudah kita bikin dalam mengidentifikasi sarana prasarana ini juga mempunyai lemari. Lemari ini bertujuan untuk menaruh barang-barang yang seperti buku maupun alat olahraga. Nah, sini juga ada lemari. Itu juga ada bolanya, itu juga ada bola voli, bola futsal, ada raket. Nah, situ gunanya untuk lemari mengidentifikasi tempatnya. Nah, yang nanti bisa kalian lihat di video sebelumnya itu tentang ekstrakurikulernya. Nah, jadi mengidentifikasi sarana prasarana yang ada di kantor itu adalah bagaimana isi kantor tersebut, bagaimana tata menata ruang tersebut, dan bagaimana
dan apa peralatan-peralatan yang sudah ada di kantor tersebut. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila dalam menyampaikan mengidentifikasi kantor, menyampaikan dan identifikasi sarana prasarana yang ada di kantor MTS Al Hidayat Jamantas ini kurang bagus, kurang baik, mohon sarannya dan komen di bawah ini, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.